Kali selamat sore, kami akan menyampaikan update beberapa perkembangan penyidikan pertama. Yang pertama terkait dengan perkara kuota haji. Hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang pertama terhadap tersangka saudara YCQ. Setelah dilakukan penahanan pertama untuk 20 hari, kemudian hari ini dilakukan perpanjangan untuk 40 hari ke depan. Karena memang penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keterangan-keterangan tambahan guna melengkapi berkas penyidikan perkara ini, sehingga nanti bisa siap untuk dilakukan tahap 2, masuk ke tahap penuntutan. Termasuk dalam penyidikan perkara ini, penyidik juga masih fokus untuk memanggil para pihak atau pihak penyelenggaraan haji. Terlebih, fokus penyidik adalah bagaimana mengoptimalkan aset recovery. Karena kalau kita melihat hasil hitung dari BPK, nilai kerugian keuangan negaranya mencapai lebih dari 600 miliar. Tentu ini juga menjadi fokus bagi penyidik supaya nanti aset recovery dari perkara ini juga bisa optimal. Dari mana? Ya, tentunya dari para PHK ini yang kemudian mendapatkan keuntungan dari proses atau mekanisme pembagian kuota ibadah haji yang dilakukan dengan cara-cara yang diduga melawan hukum. Kemudian dalam perkara ini kami pastikan laju penyidikannya juga berprogres secara positif. Kemarin KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan penyidikannya, dan kami cek juga ini menjawab pertanyaan rekan-rekan kemarin. Salah satu tersangka yaitu saudara ASR saat ini keberadaannya terdeteksi di luar negeri, masih di Arab Saudi. Penyidik sudah mendapatkan konfirmasi juga dari pihak imigrasi dan sudah berhasil berkomunikasi dengan tersangka ASR. Untuk itu dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada tersangka ASR untuk bisa segera pulang kembali ke tanah air, sehingga nanti jika dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka juga bisa memenuhi panggilan tersebut. Karena tentu kita semua ingin proses penyidikan perkara ini bisa segera selesai, bisa segera tuntas. Karena kalau kita kembali melihat ya konstruksi perkaranya, ini masih akan terus berkembang. Masih ada kluster-kluster lain akan didalami, akan ditelusuri oleh penyidik. Bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait, baik di lingkup Kementerian Agama, di lingkup asosiasi, maupun di lingkup PHK. Seperti apa peran-peran vital yang dilakukan dalam proses awal pra diskresi pembagian kuota haji tambahan ataupun pasca diskresi. Artinya pasca diskresi ada distribusi dari kuota itu, kemudian ada dugaan aliran uang. Sehingga kemarin kami juga menyampaikan bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dari klaster swasta, yaitu saudara ASR dan saudara ISM, ya, selain melakukan peran-peran krusial pada pra diskresi, yaitu berinisiasi untuk melakukan pengaturan ya atau pengisian
Kali selamat sore, kami akan menyampaikan update beberapa perkembangan penyidikan pertama. Yang pertama terkait dengan perkara angkutan haji. Hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang pertama terhadap tersangka saudara YJQ. Setelah dilakukan penahanan pertama untuk 20 hari, kemudian hari ini dilakukan perpanjangan untuk 40 hari ke depan. Karena memang penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keterangan-keterangan tambahan guna melengkapi berkas penyidikan perkara ini, sehingga nanti bisa siap untuk dilakukan tahap 2 masuk ke tahap penuntutan. Termasuk dalam penyidikan perkara ini, penyidik juga masih fokus untuk memanggil para pihak atau pihak penyelenggara haji. Terlebih fokus penyidik adalah bagaimana mengoptimalkan aset recovery. Karena kalau kita melihat hasil hitung dari BPK, nilai kerugian keuangan negaranya mencapai lebih dari 600 miliar. Tentu ini juga menjadi fokus bagi penyidik supaya nanti aset recovery dari perkara ini juga bisa optimal. Dari mana? Ya, tentunya dari para PHK ini yang kemudian mendapatkan keuntungan dari proses atau mekanisme pembagian kuota ibadah haji yang dilakukan dengan cara-cara yang diduga melawan hukum. Kemudian dalam perkara ini kami memastikan laju penyidikannya juga berprogres secara positif. Kemarin KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan penyidikannya, dan kami cek juga menjawab pertanyaan rekan-rekan kemarin salah satu tersangka yaitu saudara ASR. Saat ini keberadaannya terdeteksi di luar negeri, masih di Arab Saudi. Penyidik sudah mendapatkan konfirmasi juga dari pihak imigrasi dan sudah berhasil berkomunikasi dengan tersangka ASR. Untuk itu dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada tersangka ASR untuk bisa segera pulang kembali ke tanah air, sehingga nanti jika dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka juga bisa memenuhi panggilan tersebut. Karena tentu kita semua ingin proses penyidikan perkara ini bisa segera selesai, bisa segera tuntas. Karena kalau kita kembali melihat ya konstruksi perkaranya, ini masih akan terus berkembang. Masih ada kluster-kluster lain akan didalami, akan ditelusuri oleh penyidik. Bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait, baik di lingkup Kementerian Agama, di lingkup asosiasi, maupun di lingkup PHK. Seperti apa peran-peran vital yang dilakukan dalam proses awal pra diskresi pembagian kuota haji tambahan ataupun pasca diskresi. Artinya pasca diskresi ada distribusi dari kuota itu, kemudian ada dugaan aliran uang. Sehingga kemarin kami juga menyampaikan bahwa pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dari klaster swasta, yaitu saudara ASR dan saudara ISM, ya, selain melakukan peran-peran krusial pada pra diskresi, yaitu berinisiasi untuk melakukan pengaturan ya atau pengisian